Pernahkah kamu mendengar tentang situs manusia purba, Sangiran? Kini situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini sangat membanggakan bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut didasari berbagai pertimbangan yang kompleks. Satu di antaranya, karena di wilayah tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu. Sangiran telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Berbagai penelitian dari para ahli juga dilakukan di sekitar Sangiran. Beberapa temuan fosil di Sangiran telah mendorong para ahli untuk terus melakukan penelitian termasuk di luar Sangiran. Dari Sangiran kita mengenal beberapa jenis manusia purba di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, situs manusia purba Sangiran dikembangkan sebagai pusat penelitian dalam negeri dan luar negeri, serta sebagai tempat wisata. Selain itu, Sangiran juga memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Karena pariwisata di daerah tersebut, peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain juga ada, para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan. Misalnya di Flores. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. Dan video berikut ini akan memperkenalkan manusia purba di Indonesia. Namun sebelum itu kami mohon bantuan dukungan dengan cara like, komen dan subscribe channel ini sebagai semangat untuk kami dalam membuat video-video berikutnya. Pertama, Sangiran. Perjalanan kisah perkembangan manusia di Kepulauan Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari keberadaan bentangan luas perbukitan tandus yang berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Lahan itu dikenal dengan nama situs Sangiran. Di dalam buku Heri Widianto dan Truman Simanjuntak, Sangiran menjawab dunia diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, dan bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia, yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia. Sejak 150.000 tahun yang lalu, situs Sangiran itu mempunyai luas 8 km pada arah utara-selatan dan 7 km arah timur-barat. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa, yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Kubah raksasa itu diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang. Kondisi deformasi geologis itu menyebabkan tersingkapnya berbagai lapisan batuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang, termasuk artefak. Berdasarkan materi tanahnya, situs Sangiran berupa endapan lempung hitam dan pasir fluvio-vulkanik. Tanahnya tidak subur dan terkesan gersang pada musim kemarau. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti. Penemuan fosil menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan. Semenjak penemuan Von Koenigswald, situs Sangiran kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Di barat laut kubah Sangiran, artefak litik itulah yang wilayah ngebung yang terletak sekitar 2 km. Ralph von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Sangiran pada 1934. Gustav Heinrich, akan tetapi ia kurang tertarik dengan temuan-temuan lama. Eugene Du Bois juga pernah datang ke Sangiran. Situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang wilayah Sangiran. Semenjak dilaporkan Semuling, penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari oleh PEC, Semuling tahun 1864, dengan laporan Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson paling tahapan manusia penting dalam sejarah manusia, sebelum masuk pada Homo sapiens, manusia modern. Situs Sangiran tidak hanya memberikan tercantum dalam nomor 593 daftar warisan dunia secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996, yang pusat evolusi manusia di dunia. Situs itu ditetapkan. Hal itu, situs Sangiran telah diakui sebagai salah satu lebih dari 2 juta tahun, menunjukkan tentang stratigrafis yang diendapkan tanpa terputus selama
Beberapa fosil yang ditemukan dalam seri geologis, evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi fisik manusia saja, akan World Heritage List UNESCO. Yang kedua tempat penemuan fosil manusia purba yaitu Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Sebelum penemuannya di Trinil, Eugene Dubois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di Desa Kedung Brubus, sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan jati di lereng selatan Pegunungan Kendeng. Pada saat Dubois meneliti dua horizon lapisan berfosil di Kedung Brubus, ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar, dengan sebagian prageraham yang masih tersisa. Prageraham itu menunjukkan ciri gigi manusia bukan gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut milik rahang hominid. Pithecanthropus itu kemudian dikenal dengan Pithecanthropus A. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Dubois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba. Tengkorak Pithecanthropus erectus. Kepala terlihat bentuk yang meruncing yang belum berkembang. Pada bagian belakang, penyempitan yang sangat jelas menandakan otak menonjol, dan di bagian belakang mata terdapat modern 1,200 sampai 1,400 cm kubik. Tulang kening sangat di antara otak kera 600 cm kubik dan otak manusia. Ke belakang, volume otaknya sekitar 900 cm kubik. Dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang. Telah mencapai usia dewasa. Selain tempat-tempat di atas, peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Temuan berupa tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun oleh penduduk yang sedang membantu penelitian Koenigswald dan Duyes. Perlu untuk dipertimbangkan. Temuan itu menjadi bahan diskusi yang menarik bagi para ilmuwan. Metode pengujian penanggalan potasium ergon yang digunakan oleh Tauku Jacob dan Curtis terhadap batu apung yang terdapat di sekitar fosil tengkorak itu menunjukkan angka 1,9 atau kurang lebih 0,4 juta tahun. Pengujian juga dilakukan dengan mengambil sampel endapan batu apung dari dalam tengkorak dan menunjukkan angka 1,81 juta tahun. Hasil uji penanggalan tersebut menjadi perdebatan para ahli dan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Bila penanggalan itu benar, maka tengkorak anak Homo erectus dari Perning, Mojokerto ini merupakan individu Homo erectus tertua di Indonesia. Temuan Homo erectus juga ditemukan di Ngandong, yaitu sebuah desa di tepian Bengawan Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tengkorak Homo erectus Ngandong berukuran besar, dengan volume otak rata-rata 1100 cm kubik. Ciri-ciri ini menunjukkan Homo erectus ini lebih maju bila dibandingkan dengan Homo erectus yang ada di Sangiran. Manusia Ngandong diperkirakan berumur antara 300,000 sampai 100,000 tahun. Itulah beberapa tempat penemuan banyaknya fosil manusia purba di Nusantara, yang telah menjadi saksi sejarah bahwa di negara kita Indonesia sudah lama memiliki kehidupan dan kemajuan tradisi dan budaya yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Namun seberapapun majunya peradaban negara kita dahulu tidak ada dampaknya untuk hari ini bila kita sebagai generasi penerus bangsa ini tidak juga menciptakan sebuah peradaban yang maju. Sekian dulu untuk hari ini, wassalam. Sampai jumpa.